Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari yang terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, renungan hari ini Paulus memberikan kesaksian kepada jemaat di Korintus mengenai pelayanan yang ia lakukan saat memberitakan Injil kepada mereka. Di dalam ayat 2, di ayat yang telah tadi kita baca bersama, di sana Paulus mengatakan bahwa ia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Kristus. Atau dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan saat melakukan pengabaran Injil kepada jemaat Korintus, ia tidak memberitakan apa-apa selain tentang Yesus Kristus. Siapapun yang mendengar pengajaran Paulus, maka akan menemukan bahwa yang Paulus ajarkan selalu berisi bahwa ia tidak mengetahui apa-apa selain Kristus. Meskipun sebenarnya Paulus memiliki banyak pengetahuan, namun hanya berita mengenai Kristus yang ia sampaikan. Hal ini ia lakukan karena hanya Kristus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Saudara, melalui bagian renungan hari ini kita melihat sikap Paulus dalam melakukan pelayanannya. Dalam melakukan tugas pelayanannya, Paulus menjadikan Kristus yang terutama dalam pengajaran yang ia lakukan. Paulus tidak memberitakan mengenai hal lain dalam pelayanannya. Ia hanya berfokus kepada pemberitaan Kristus bagi orang-orang. Saudara, Paulus memberikan teladan yang sangat baik dalam pelayanan yang telah ia lakukan. Dalam segala yang ia beritakan, ia menjadikan Kristus yang terutama dan terpenting. Sehingga melalui pelayanannya banyak orang mendengar berita mengenai Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam melakukan pelayanan, apakah kita sudah menjadikan Kristus yang terutama dan terpenting? Atau mungkin selama ini dalam melakukan pelayanan, kita mengatakan semua yang kita lakukan untuk Kristus. Namun sebenarnya di dalam hati kita hanya berfokus kepada diri sendiri. Sehingga pelayanan yang kita lakukan hanya untuk nama baik kita. Semua yang kita lakukan dalam pelayanan hanya untuk ketenaran diri kita. Atau bahkan semua yang kita lakukan dalam pelayanan untuk menunjukkan bahwa kita lebih hebat dan berhasil daripada pelayan yang lain. Marilah kita jadikan Kristus yang terutama dan terpenting dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadikan Kristus yang terutama dan terpenting dalam pelayanan yang kita lakukan? Jika belum, marilah kita berdoa, meminta Allah mengubahkan kehidupan kita, sehingga mulai sekarang kita menjadikan Kristus yang terutama dan terpenting saat kita melakukan setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita.
Mari kita akan tutup firman Tuhan pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemudian firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini melalui perenungan firman Tuhan yang kami lakukan pagi ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan pada setiap kami untuk dalam pelayanan yang kami lakukan, Tuhan. Kami memposisikan Engkau sebagai yang terutama dan terpenting di dalam segala hal yang kami lakukan. Ampuni kami jika mungkin selama ini dalam kami melakukan pelayanan kami melakukan pelayanan hanya untuk ketenaran nama kami. Kami melakukan pelayanan supaya kami menunjukkan bahwa kami lebih hebat daripada yang lain, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Dan ubahlah kehidupan kami sehingga mulai saat ini kehidupan kami saat kami melakukan pelayanan benar-benar memposisikan Kau Tuhan sebagai yang terutama dan terpenting di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap pelayanan, setiap hal yang kami lakukan dalam keseharian kami hari ini. Kami percaya Tuhan turut campur menolong setiap kami untuk kami dapat melalui hari ini dengan pertolongan daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bisa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.